Di era digital yang semakin maju, industri animasi berkembang dengan pesat. Kota-kota besar menjadi rumah bagi banyaknya sinias kreatif bertumbuh. Namun, bukan berarti industri digital tak mampu berkembang dari pelosok negeri. Karena para sinias pun banyak yang terlahir dari kota kecil. Uki Studio telah membuktikan bahwa hasil karya digitalnya telah tampil di layar perfilman nasional. Inilah brand story Indonesia Inyong Bangga dari Desa Adipala, Cilacap. Hai sob, jumpa lagi bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia di Brand Story Inyong Bangga. Dan di episode kali ini spesial banget, kita berpetualang. Dan kali ini Bang Jabran berpetualang tidak sendirian. Bang Jabran berpetualang bersama dengan aktivis brand lokal Indonesia dari Palembang dan aktivis brand Indonesia dari Kebumen. Siapa mereka? Halo sob, perkenalkan saya Anan, brand aktivis dari Kota Palembang. Hari ini berkesempatan senang sekali bisa terlibat di satu episode spesial di produksi Inyong Bangga bersama Bang Jabran dan satu lagi teman kita dari Kota Kebumen. So, langsung saja ke teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Nafi, brand aktivis Kebumen. Pada episode kali ini saya diundang oleh Bang Jabran untuk mengisi, untuk bersama-sama berkolaborasi dalam episode kali ini. Terima kasih. Ini nih brand lokal yang aku sebut-sebut. Yes. One and only Mas Farhan. Ahmad Farhan ini brand lokal yang boleh dibilang di salah satu dari 17 sektor ekonomi kreatif. Dan ini suatu potensi yang memang jarang banget bisa dimiliki oleh setiap orang. Dan beruntungnya sore hari ini kita bakal belajar sesuatu dari Bayangin ya kalau 1% warga Cilacap memiliki potensi kayak dia jadi kota kreatif yang luar biasa di Cilacap. Amin, amin. Untuk Cilacap. Yoi. Takutan. Iya. Cilacap untuk Indonesia. Ya saya Indonesia. Udah Indonesia. Kita harus gitu ya. Silakan, bukan masih ada. Kemarin sudah sempat lihat videonya. Oh iya, itu. Nah, episode ini spesial banget. Ya, Brand Story Indonesia Inyong Bangga datengin kita berpetualang ke Desa Adipala ini. Ya, Kita mau mengupas tuntas tentang Uki Studio. Dan kali ini yang bakal ngupas mereka berdua. Spesial banget loh dari Palembang. Wah, iya enggak? Selamat datang di Adipala. Sama-sama. Yes. Ya, kota yang bukan kota sih bisa dibilang. Ini duduk gak nih? Oh iya. Silakan. Duduk gak nih? Pak, ini sama ini. Ayo, namanya siapa namanya? A few moments later. Oke, beruntung banget sih sebenarnya. Edisinya spesial, betul spesial karena beberapa hari ini saya coba adventure ke beberapa teman brand lokal yang ada di khususnya area Banyumasan, dan sore hari ini saya dapat undangan besar sebenarnya. Jadi ada teman kita dari Uki Studio. Saya baru sedikit dengar soal portofolionya bahwa ada nama Nicola Dior yang menjadi berkontribusi di situ, dan saya sangat penasaran sekali. Adipala, kota yang saya tahu Desa kecil di Cilacap, punya sumber daya yang nggak boleh diremehkan. So, sore hari ini kita belajar sesuatu yang pasti ada tadi yang sangat berharga yang mungkin akan menginspirasi teman-teman di Brand Story
yang saat ini sedang melihat. Sorry, Mas Farhan. Jadi terima kasih sekali kami sudah diterima dengan baik. Dan itu menemani diskusi kita. Saya pengen tahu sudut pandang sebenarnya. Semangat apa yang men-trigger bahwa Mas Farhan tiba-tiba kok kepincut pengen udah ke Adipala aja gitu. Iya. Dan meninggalkan dunia yang bisa dibilang itu sudah mapan sekali ya, di kota, kemudian dengan industri yang sangat besar. Iya. Tiba-tiba gede. Kita fight aja di Adipala. Iya. Sudut pandangnya apa, Mas? Sudut pandangnya apa ya? Jadi aku pengen keluar dari zona nyaman, terus kemudian aku menyusun untuk ke depan, masa depan sih. Untuk masa depan yang lebih senyaman apa sih waktu itu? senyaman apa? Oke, salah satu kita sebut aja salah satu studio besar di Batam ya. Kita nggak nyebut namanya karena bukan dia. Ada studio besar di Batam yang mereka itu untuk gajinya bisa dibilang ya oke lah, udah cukup tinggi, fasilitasnya makan 1 hari 3 kali, tempat tinggal dijamin, listrik dijamin, laundry udah ada, perangkat udah ada, udah kurang apa coba? Istilahnya gaji itu udah 90% udah bersih ya. Nah, betul. Nah, dari situ ya dia saya udah bukan cuma satu studio, beberapa studio. Pertama waktu itu di Malaysia, terus kemudian di Purwokerto sempat usaha untuk mandiri sendiri tapi nggak bisa. Oke. Terus akhirnya ke Batam, terus habis itu ke Jakarta. Udah habis itu langsung udah beli Amerika aja capek gitu kan. Capeknya dalam hal gini. Ketika aku berpikir bahwa umurku akan nambah terus. Ketika aku ngomongin untuk umur masih stabil 30 mungkin ya oke lah kita masih bisa bidang teknis. Tapi mau sampai kapan dengan teknis terus? Dan pasti akan ada yang namanya peningkatan level. Dan aku berpikir gimana caranya aku bisa membuat yang istilahnya sistem di mana nanti ke depannya aku cukup ya istilahnya aku suka dengan industri ini. Aku masih tetap ingin bermain industri sampai nanti mungkin akhir hayat insya Allah ya. Amin. Ya. Nah di situ aku berpikir masa depan gimana caranya biar aku nyaman gitu, nyaman pada waktu eranya saatnya nanti. Yaudah aku paling harus berjuang dulu di awal membuat sistem di mana harus punya studio sendiri. Nah, tapi studio aku ngapain di kota? Kenapa? Karena aku ngalamin sendiri di kota besar itu cobaannya banyak. Challenge-nya juga Challenge-nya oke. Mungkin kita ngomongin klien banyak, uang gede. Tapi ketika kita ngomongin untuk anak-anaknya nanti ke depan bagaimana, lingkungannya bagaimana, dan pengeluarannya seperti apa, itu seolah-olah kayak cuma hanya rawat aja gitu gaji itu. Dan itulah makanya aku keluar, terus kemudian aku bangun di Adipala, di tempat tinggalku sendiri, asal. Jadi lumayan banyak yang dipikirin ya sampai ke ekosistem penjualan kecil, Iya. sampai ke sana. Jangka panjang. Iya, jangka panjang. Tapi apa yang terlintas waktu itu ketika berpikir Adipala aja, oke. Tapi apa yang terlintas ketika memikirkan untuk pindah ke kota kecil ini dan kemudian challenge-nya apa sih waktu itu ada di benak? Challenge-nya banyak. Gini, karena kan nggak mudah ya. Iya betul pasti. Jadi gini, waktu itu aku udah pindah beberapa studio. Aku juga menjalin istilahnya silaturahmi sama beberapa teman-teman. Dari setiap studio itu pasti punya teman-teman baru. Iya. Dari situ akhirnya aku juga udah mulai belajar untuk gimana caranya aku bukan cuma hanya teknis yang aku pelajari, tapi juga komunikasi, menjalin istilahnya mempelajari sistem dari setiap studio. Terus kemudian aku juga praktekkan lah di studio sendiri. Ya challenge yang pertama pastinya di daerah siapa sih yang pengen buat animasi di daerah? Betul. Itu dia. Jadi ketika aku membuat gedung ini pertanyaan itu satu, lu mau dijadiin apa? Mau dijadiin apa? Ketika kita membuat studio animasi di daerah, siapa kliennya gitu kan? Cilacap aku yakin mungkin ada punya beberapa teman di Cilacap, aku tanya-tanya. Rata-rata di sini harganya berapa? Jauh gitu, jauh. Walaupun ada kliennya, match gak dengan harga yang disediakan kan? Yang ada capek. Jadi challenge ya. Yang ada capek dan caranya gitu. Cuma kan aku berpikir jauh ke depan bukan cuma hanya sekadar lingkup lokal ya. Yes. Mungkin aku misalnya badanku di sini. Ya. Tapi istilahnya kalau bisa kita ngomongin kerjaan di era sekarang, udah ada internet, kita bisa keluar negeri, kita bisa klien ada di Jakarta, di Bandung, Surabaya, mau di luar negeri pun istilahnya nggak problem selama kita bisa kerja. Ya selain kita masuk, harga kita ya udah istilahnya win-win lah. Biasanya kan kalau yang namanya klien sama kita sebagai pegiat kreatif, di mana dia bisa bekerja, dia nggak bakal peduli siapa latar belakangnya dia dari mana. Ya, pokoknya intinya klien itu nggak mau tahu istilahnya dia itu latar belakangnya seperti apa, dia mana backgroundnya seperti apa. Dan yang penting intinya, oke aku mau buat animasi ini, aku mau buat iklan ini, hasilnya seperti ini loh, Output yang harus bagus gitu. Makanya jadi istilahnya gini,
industri ini tidak membutuhkan ijazah, tapi membutuhkan portofolio. Makanya kita dekat dengan SMK. Kenapa? Karena industri ini membutuhkan anak-anak muda yang masih fresh. So, saat ini Mas Farhan melihat bahwa anak muda yang dari SMK ini, mereka lah yang akan katakanlah dijadikan generasi penerus apa yang Mas Farhan miliki saat ini. Gimana ya? Aku nggak bisa ngomong anak ini SMK aja ya. Semangat membangun yang luar biasa. Ini pengen bawa dampak kan ya ke Adipala loh. Kayaknya ada salah paham. Bukan maksudnya cuma hanya SMA ya. Bukan hanya SMK. Seolah-olah kayak cuma hanya SMK aja yang bisa seperti ini. Iya dong. Anak SD bisa. Pintu masuknya ada di situ. Nggak bisa, SD juga ada. SD juga bisa. Yoi. Bisa. Contohnya anaknya Mas Romi sendiri yang istilahnya SD pun dia udah Dari kelas 4 SD loh, sudah mulai berkarya dan saat ini sudah punya channel YouTube sendiri. Nah, Nanti tanya sama beliau. Ya, dia langsung itu ada cerita sendiri. Nah, Ngomong anak SD tadi harus nyari ya, harus nyari. jadi gimana ya? Aku juga anak desa, aku anak daerah yang dulu pada eranya itu untuk mencari gue gini, balik lagi ke awal, masa lalu ketika aku masih di SMP, SMA, itu di sini aku menggambar, itu orang-orang itu terlalu menganggap remeh. Kamu gambar aja, istilahnya kapan belajarnya gitu. Jadi istilahnya mereka tuh orang tuh masih belum berpikir bahwa gambar itu akan menjadi suatu profesi. Mau jadi siapa sih kamu? Mau jadi apa? Jadi apa ya? Jadi apa? Nah itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Dan justru karena memang mungkin karena jiwa memberontak saya waktu itu masih muda gitu kan. Aku akan aku akan membuktikan bahwa dengan gambar ini akan menjadi sesuatu. Alhamdulillah setelah kuliah itu jadi ada cerita agak personal sih karena aku ya. Kalau waktu itu memang istilahnya sempat ada ancaman sedikit karena waktu itu aku memang yang kuliahku di sana ya lebih fokus ke animasi kan. Dan sempat waktu itu mau suruh masuk ke instansi ya menolak gitu ya. Loh, kenapa harus Pertamina? Aku pengen yang lain gitu loh. Aku pengen yang istilahnya sesuai dengan apa yang aku rasakan. Apa yang aku sukai gitu loh. Pekerjaan yang menyenangkan. Ya akhirnya dari situ ada bentrok sedikit di keluarga. Terus akhirnya ya udah kalau kayak gitu ya ada ancaman sedikit dari keluarga. Terus akhirnya ya udah aku akan buktikan gitu kan. Sampai orang buktikan dan alhamdulillah ya. Terus di situ jadi kayak bahan bakar sendiri untuk kamu untuk istilahnya akan membuktikan itu. Nah dari situ alhamdulillah setelah sebelum skripsi itu ada chance kesempatan masuk nih. Jadi temanku dia punya saudara di Malaysia, dia ada studio lagi membutuhkan SDM untuk 3D artist. Nah di situ saya masuk. Dan berhubung waktu itu saya suka main-main 3D, portofolio itu sudah ada. Jadi enak dong, tinggal kirim aja, plug nih silakan gitu. Terus sekarang kalau boleh tahu isu tadi di soal keluarga, responnya seperti apa saat ini? Oh bahagia Pak, gimana ya? Gini, agak kompleks gini ya, agak kompleks. Dulu ketika saya belum menjadi siapa-siapa ya, waktu itu kan masih sebagai anak gitu kan, masih sebagai anak yang belum punya profesi, yang istilahnya statusnya orang tua pasti khawatir besok akan kerja apa anakku gitu kan. Itu ya masih sanksi gitu loh. Emang bisa gitu kan. Ketika udah masuk Malaysia dan 2 tahun 3 tahun terakhir dan sebelum aku keluar, aku punya angan-angan pengen manggil satu keluarga semuanya ke Malaysia. Dan itu terbukti alhamdulillah. Wow, Bapak, ibu, keponakan, adik, 2 adik, semuanya 5 anak baru Malaysia. Main di sana. So, teman-teman yang saat ini lagi menikmati channel Inyong Bangga, satu hal sore hari ini saya belajar bahwa mengingatkan kembali ke teman-teman juga. Ketika kita punya sesuatu yang menurut kita sudut pandangnya sudah katakanlah bisa dibilang kita punya passion di situ dan kita bisa membuktikan dengan cara-cara ikhtiar yang benar, maka lakukan itu dengan benar dan buktikan itu bahwa kita bisa melakukan itu dengan baik. Jangan jadikan yang tadi disebutkan sama Mas Farhan itu tekanan-tekanan itu menjadi sebuah tekanan yang beneran, tapi tekanan untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang itu tadi, saya ingin menjadi sesuatu yang bernilai. Memang tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang hal mustahil untuk bisa dilakukan. Itu dia. Oke, Mas Farhan, saya aktivis dan dokumen. Saya sangat bangga ya melihat potensi wilayah Cilacap ya, salah satunya Mas Farhan yang berasal dari Desa Adipala ya. Luar biasa saya lihat tadi
banyak sekali hasil animasi yang diciptakan oleh Mas Farhan sini. Oke, terkait dengan tadi sudah cerita banyak tentang awal mula berdiri di sini. Ya. Ya. Oke. Segmentasi pasar sekarang Oh ya. terkait animasi Indonesia yang dibuat itu siapa saja gitu. Segmentasinya berarti ya. Cakep. Oh, oke. Bagus. Pertanyaannya bagus. Iya. Itu menarik sih. Kita lagi ngomongin maksudnya nasional atau dia di Cilacapnya aja? Jadi Cilacap dulu ya. Nasional. Tapi begini, oke. Internasional. Oke. Oke. Jadi sebenarnya sama aja sih, segmentasinya kan kembali lagi kebutuhan ya, kebutuhan pasarnya. Nanti kemana aja? 3D yang animasi, kita sebut animasi itu terlalu spesifik ya, terlalu spesifik. Karena keilmuan yang aku pelajarin itu lebih ke istilahnya ilmu 3D-nya itu sendiri. Nah, yang berhubungan dengan 3D ini ada cabangnya, ada interior eksterior yang paling banyak di daerah. Terus kemudian ada desain produk, terus kemudian ada paling video klip lah, video klip. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk nasional udah lebih melebar lagi. TV, iklan, TVC ada, animasi ada, terus kemudian game jelas. Terus kemudian ada augmented reality sekarang udah mainan. Jadi kalau nyebutin animasi segmentasi pasar yaitu tergantung pasarnya itu sendiri. Misalnya gini, kebutuhannya itu animasi kan ada bermacam-macam, untuk anak-anak ada, animasi untuk iklan ada, animasi untuk produksi film movie itu sendiri juga ada untuk produk juga ada, dan itu istilahnya baru sekelumit ya, dibandingkan yang istilahnya nanti yang lebih luas lagi, keluar lagi bisa untuk desain. Nah, desain bangunan sendiri, arsitektur juga butuh 3D. Terus kemudian buat istilahnya pesawat yang ulang-alik ataupun istilahnya mobil-mobilan masa depan itu semua juga butuh 3D. Ya istilahnya sangat luas banget sehingga nggak hampir anime gitu aku bilang ya. Jadi saya kayak ilmuwan ini mungkin ya kita sebut software 3D ada banyak. Aku nggak bisa sebut satu karena seolah-olah kayak istilah itu software 3D udah kayak agama, kepercayaan masing-masing percaya bahwa software ini spesifik. Oh, cocok banget dengan saya. Software ini cocok dengan saya. Jadi istilahnya mungkin saya nggak bisa nyebut software, tapi paling nggak software 3D itu satu software untuk banyak keperluan. Sangat luas banget. Untuk produk utama ya dari animasi yang paling laku dijual saat ini, apa itu? Susah ya, karena kita nggak bisa nggak bisa nentuin. Kayak misalnya sekarang gini, di toko, misalnya di toko roti lah, di toko roti kita menjajakan beberapa opsi-opsi roti, dan hampir semuanya ini tergantung permintaan klien suka apa gitu. Nggak bisa, tapi rata-rata mungkin iklan ada. Terus ada permintaan yang paling sering itu yang receh-receh, ada permintaan aset. Misalnya, Mas, aku ada studio dari studio A, aku lagi ngerjain animasi ini nih, aku tolong buatin dong aset karakter, tolong dong buat aset ini, aset itu, dan sebagainya. Jadi istilahnya kita kerjasamanya kita itu sama studio lain itu bervariasi. Ada yang ecer, ada yang satu package, dan yang paling gurih itu adalah TVC iklan. Itu yang paling gurih ya? Paling gurih banget. Kenapa disebut paling gurih? Bos. Durasinya pendek. Kalau enggak, durasinya pendek. Pendek. Terus jumlahnya gede gitu. Jumlahnya gede. Nah, tapi itu beralasan. Kenapa? Karena si promosi ini akan mempengaruhi jual beli pasar. TVC kenapa bisa dibilang produk animasi yang memang banyak diincar sekarang untuk para kreator ya, kreator 3D, kreatif lah. Karena satu, mereka itu dibayar sangat mahal banget dibandingkan dengan produksi yang istilahnya animasi yang durasinya panjang, kerjanya lebih banyak, dan itu capeknya minta ampun tapi bayarannya udah istilahnya ya agak seberapa gitu loh, bisa dibilang kayak gitu. Nah, produk ini istilahnya TVC ini akan membawa yang namanya brand. Nah, brand ini akan terangkat dengan adanya produksi yang istilahnya animasi ini akan meningkatkan kualitas si animasi itu sendiri. Seolah-olah jadi kayak gini. Produk yang istilahnya tanpa ada produk animasi, seolah-olah itu ada produk ecek-ecek yang istilahnya mereka ya belum mampu lah untuk istilahnya membuat animasi ini masuk ke TV. Sedangkan ketika produk ini istilahnya mengeluarkan produk animasi, itu udah jadi istilahnya udah kancing tersendiri lah, dan itu nilainya makanya bisa gede. Ada image tertentu. Benar, ada image tertentu yang istilahnya memang harus dipertaruhkan di situ. Jadi karena itu makanya dia nilainya tinggi banget animasi itu. Animasi untuk iklan ya, TVC ya. Oke, itu. Jadi sebuah bisnis setelah saya amati dari pembicaraan kali ini, sebuah bisnis itu harus punya segmentasi tersendiri untuk
untuk mendapatkan pangsa pasar. Jadi terima kasih Mas Farhan atas penjelasannya. Sepakat? Gini sob, Ya. ini luar biasa banget ya, effortnya buat turun pulang kampung ya ke Desa Lipala. Dan yang mana PR ke depan pasti akan penuh tantangan dan anak-anak Cilacap ya, ambil 1% aja bisa niru apa yang Mas Farhan lakuin. Semangatnya. Bukan seperti saya, tapi semangatnya aja. Semangatnya. Kalau meniru seperti saya nggak bisa. Iya, Saya cuma hanya satu. Iya. One USP-nya Alibi. Iya, Pak. Iya kan Mas Farhan bilang, ya kuncinya Mas Robi itu satu dari berapa? Ya mungkin 1 juta anak di Indonesia. Sorry di Cilacap, aku nggak sebut di Indonesia ya. Juta karena di Cilacap tuh Pak. Kita tinggal temuin aja. Kita bagaimana dengan mungkin kan potensi-potensi itu kan. Ya. Itu semangatnya ikut semangatnya Mas Farhan. Nanti kayak Tantangan ke depan Mas. Ya. Jadi ini buat end question buat episode spesial kita ya. Ya. Tantangan ke depan apa yang ingin dilakukan untuk merealisasikan. Menjawab tantangan itu jangan ikhtiar, pasti ya. Ikhtiar. Ini Jangan berusaha. hebat ini. Enggak. Enggak, jadi gini, maksudnya aku punya alasan itu kenapa gitu. Jadi istilahnya tanpa adanya perusahaan ya aku nggak mungkin ada di sini sekarang gitu tanpa adanya mengambil resiko itu. Jangan berusaha dan berdoa pastinya cuma gitu aja sih. Kedua, udah gak jauh-jauh dari itu. Betul sekali. Udah. Brand Story Inyong Bangga, sobat harus support, like, dan share seluas-luasnya. Dan jika ada pertanyaan tentang passionmu, Mas Farhan bisa jawab di kolom komentar ini. Bang Jabran juga bisa menjawab. Aktifkan lonceng di pojok, subscribe sekarang juga. Brand Story Inyong Bangga, Berapa bisa main?